Oke, balik lagi di 2521. Di episode 3 kali ini biasa gue akan ngebahas beberapa hal-hal yang ada di episode ini, dan gue udah bikin beberapa poin yang bakal apa ya, ngeri nge-refresh gitu atau men-track back lu yang udah nonton. Dan gue beli tahu kepada kalian kalau misalkan kalian mau diskusi atau ada yang ingin dicurahkan soal series ini, gak apa-apa, tulis aja di kolom komen, karena gue juga butuh feedback dan respon gitu. Karena buat penonton drama Korea, menurut gue salah satu kebahagiaan adalah nemu orang yang sefrekuensi dan bisa diskusi bareng gitu soal series yang kita lagi tonton. Dan langsung aja di episode 3 kali ini, dimulai sama si Mince dan Balet ya. Jadi si Mince tuh kebangun gara-gara apa? Gara-gara ini apa? Keingat si Nahido yang muda. Terus ternyata hubungan Balet si Mince anaknya Nahido ini tuh lebih apa ya? Lebih kayak karma gitu. Sama neneknya dibilang karma karena eh, si Nahido tuh expert banget gitu sama Anggar, sedangkan si Minje ini kayak kurang minat, tapi dia tuh jago sebenarnya, sehingga benar-benar disupport gitu sama si Nahido. Cuman ya malas-malesan gitu, beda sama si Nahido yang emang dia tuh ngerasa gak bakat, tapi kemauannya tuh tinggi banget sama balet ini, jadi dia gak nyerah gitu. Tapi yang apa ya, yang menarik di sini tuh, balik lagi nyeritain soal Nahido. Si Nahido tuh karena apa ya? Karena dia apa? Dia gak nyerah, dan akhirnya ada seleksi masuk, mau masuk timnas gitu. Jadi timnas tuh ngadain seleksi itu, kalau gak salah ya, ranking 1 sampai ranking 8. Jadi ranking 9 ke bawah tuh bakal memperebutkan ranking terakhir gitu. Tapi yang di sini yang jadi konflik adalah si Nahido ini di posisi 26 gitu. Di ranking Anggar nih dia di posisi 26, sehingga dia gak bakal bisa masuk seleksi gitu. Bahkan seleksi aja gak masuk gitu. Tapi uh, istilahnya dia tuh bertekad gitu biar biar masuk. Akhirnya si Nahido dapat kesempatan gara-gara ranking 2 di atas dia tuh, yang mana 25 sama 24 nih, yang harusnya ikut, ternyata sakit, gak bisa lah, gak bisa ikut seleksi ini, sehingga si Nahido nih yang ranking 26 bisa ikut buat seleksi masuk timnas. Terus di sisi lain, si Seungwan akhirnya tuh tahu kalau yang ngekos di tempat dia tuh adalah si Becky Jin, yaitu senior penyiaran dia yang apa ya, yang terkenal gitu di masa-masa ini, di masa mungkin kejayaan penyiarannya gitu, dan emang terkenal banget gitu, sehingga yang tadinya kayak arogan sekarang jadi respect gitu, malahan lebih lebih nurut sama si Becky Jin. Terus di sini tuh nyeritain juga soal Ji Won sama si Yurim yang dihukum gara-gara gak bawa buku LKS. Akhirnya di situ tuh bener-bener apa ya, uh, love line-nya tuh kelihatan banget gitu, dan mereka tuh kayaknya suka sama suka, dan kelihatan gitu di series ini gue suka sama suka. Cuman eh, yang apa ya, yang bakal menarik mungkin nanti di episode selanjutnya, konfliknya bakal kayak gimana gitu. Dan di sini tuh waktu mereka dihukum lucu banget sih, karena si apa ya, si Yurim kan punya cedera di pergelangan kaki gitu, sehingga si Jiwong minta dihukumnya tuh berdiri gitu, anjir. Itu keren banget sih, peka itu jadi cowok.
Terus di sini juga ternyata bapaknya Becky Jin ngunjungin, nyari si Becky Jin gitu. Dan orang pertama yang lihat ayahnya berkunjung tuh si Nahido. Cuman di sini posisinya Nahido tuh gak tahu kalau itu bapaknya si Becky Jin, sehingga ngiranya itu adalah debt collector gitu yang mau nagih utang. Sehingga nyuruh si Becky Jin buat sembunyi gitu. Dan setelah tahu, gara-garanya bapaknya tuh naro naro ini naro surat gitu, langsung dikejar ke terminal. Akhirnya gue tuh udah deg-degan gitu, takutnya gak ketemu lagi sama babanya, tapi ternyata ketemu. Dan di sini si Nahido ngerasa bersalah banget gitu sama si Becky Jin. Dan ada satu scene yang paling menarik adalah ketika Nahido kan ngejar gitu, nyari-nyari bapaknya si Becky Jin. Dan dia cuman pakai sendal, sampai sendalnya tuh copot. Ketika sendalnya copot gitu, jadi ada scene di mana si Becky Jin tuh, gue kira mau digendong, ternyata ternyata malah di kayak main enggrang gitu. Kata Gaji itu komedinya oke sih menurut gue. Terus karena emang si Nahido di sini kan emang orangnya ambisius banget gitu, sehingga dari teman-temannya yang emang yang sesama anggar, cuman dia doang yang pengen dilatih gitu sama sama pelatih anggar dia gitu, sehingga dia minta pelatihan khusus gitu, tolong dong gitu, gue dilatih secara khusus. Dan awalnya si pelatih juga, ngapain gue ngelatih lu, tapi karena apa ya, emang kan Nahido orangnya benar-benar passionate ke sama anggar, sehingga ya udahlah dikasih pelatihan khusus. Dia tiap pagi tuh dia pakai pemberat gitu di kaki, di tangan, sama di badan dia, 10 kilo gak salah. Dan tiap pagi tuh harus ngebangunin di ini pelatihnya buat dilatih. Terus dia harus latihan 1000 kali, apa buat anggar tuh, apa ya sebutnya tuh ya? Nyolok-nyolok itulah. Pokoknya harus 1000 kali sehari gitu. Dan masalahnya kan di sini tuh dia harus latihannya tuh kan dibagi 1000 kali tuh, pagi 400, siang 300, malamnya 300 gitu. Jadi ada porsinya gitu. Tapi masalahnya di malam hari tuh si Nahido gak bisa latihan, gara-gara emang ada seniornya yang apa ya, yang nggak ngebolehin gitu buat latihan di malam-malam. Tapi ya namanya si Nahido kan barbar aja. Terus sampai si Yurim nyadar gitu, kok si Nahido kok dia dilatih khusus, kok gue enggak gitu. Jadi ada kecemburuan di situ. Akhirnya terjadilah ketahuan lah mereka latihan malam-malam, terus cekcok gitu. Dan si Yurim emang orangnya ngalahan gitu, ya udahlah gitu. Oke, Nahido ngelawan, pokoknya tetap gak dibolehin buat masalahnya tetap gak dibolehin buat latihan malam-malam gitu. Dan setelah konflik, apa ya, ada satu scene di mana si Nahido tuh kayak saking keselnya sama Yurim gitu, orang yang dulu gue idolain ternyata kok sekarang ngeselin gitu. Jadi gitu keselnya. Jadi dia bilang, gue dulu suka banget sama lo, tapi sekarang mungkin gue bisa benci banget sama lo gitu. Dan di akhir episode 3 kan si Yurim punya temen curhat, si Nahido tuh kan punya temen curhat online itu, namanya si siapa ya, pokoknya ada temen curhat online gitu gitu, ngechat ya. Eh, dan tiap ngechat tuh emang ya mencurahkan gitu hari itu. Dan tiap dia ngechat tuh selalu didukung gitu. Dan ya namanya temen online gitu, berbagi gitu, karena virtual dan gak tahu siapa yang di chat, jadi dia bisa ngeluarin sesuka dia. Dan plot twist di akhir episode ini, ternyata teman online yang biasa dia curhat soal masalah dia ternyata si Yurim. Jadi lu bayangin ketika lu punya idola dan lu sering curhat sama dia, terus di kondisi sekarang
lu punya konflik sama dia dan konfliknya tuh gede banget sehingga lu sampai ngebenci, tapi di sisi lain ketika lu gak ketemu sama dia, dia jadi orang yang sangat support lu gitu. Nah itu gue bakal di reveal di episode berapa gak tahu sih, tapi overall di episode ketiga ini cukup seru karena apa ya, banyak banyak plot plot hole gitu yang bakal bikin series ini makin seru lagi gitu di episode-episode selanjutnya. Oke, paling itu aja di apa ya? Bahas 20 20 25 21. Terima kasih yang sudah nonton video ini. Jangan lupa like and comment and subscribe. See you next time.